Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung tepat waktu bersama saya sambil menunggu kawan-kawan kita yang lain yang akan bergabung ya. Kita mulai saja ya. Seperti biasa sebelum memulai perkuliahan saya selalu mengajak kita semua, mari sama-sama kita niatkan dalam hati ya. Dan berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing supaya apa? Supaya kita senantiasa diberkahi, dirahmati Allah, dimudahkan dalam menggali ilmu, kemudian sekaligus untuk mendapatkan pahala ridhonya ya. Jadi dengan demikian maka kita akan mendapat dua hal sekaligus. Ilmunya untuk bekal dunia dan pahalanya untuk bekal akhirat. Ya, saya selalu mengingatkan seperti itu supaya kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Ya, sekali melakukan aktivitas perkuliahan, ilmunya dapat, pahalanya dapat. Pahala mencari ilmu, pahala silaturahmi, dan pahala menjalankan amanah orang tua menjadi sarjana semata-mata karena Allah. Baik, kita akan mulai ya karena waktu kita terbatas seperti biasa. Di sini saya mengingatkan kembali, kalau nanti ini undangan Zoom meeting pertama ini selesai, maka tidak usah panik, klik lagi Zoom meeting yang kedua ya. Kan sudah saya siapkan tadi ya. Nah, syukur-syukur dalam 40 menit pertama ini sudah selesai gitu ya. Jadi tidak perlu lama. Supaya apa? Supaya tidak membebani kuota kalian. Nanti bicara panjang lebar penjelasannya kalau kita ketemu di kelas secara offline, secara luring akan saya jelaskan secara panjang lebar. Kita akan diskusi panjang lebar ya, dan kita tuntaskan semua pertanyaan. Dicatat saja dari sekarang pertanyaannya apa saja. Nanti boleh ditanyakan langsung ke saya, boleh ditanyakan di grup, boleh ditanyakan di kelas nanti ya. Dicatat, diidentifikasi masalahnya apa saja. Baik, saya tidak ingin berlama-lama. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Kita akan segera mulai ya. Mohon fokus, fokus, dan fokus ya. Tetap semangat bersama saya karena setiap detik ini pahala. Pahala untuk Anda ya. Jangan disia-siakan, jangan disia-siakan. Baik, kita mulai saja. Oke. Apakah sudah terlihat slide yang saya tayangkan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, nah, mohon fokus ya. Pembahasan kita tidak banyak, sedikit ya. Sengaja saya sudah kemas sedemikian rupa supaya Anda mudah dalam mempelajarinya ya. Jadi saya sudah sampaikan intinya di sini. Baik, di pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ini mengenai pengukuran gejala pusat ya. Ingat ini gejala pusat, jangan salah ketik. Pengukuran gejala pusar. Kalau salah ketik pusat jadi R itu udah lain artinya gejala pusat dengan gejala pusar ya, lain. Kayak kalau ngetik skripsi lagi ngantuk sampai larut malam itu ada kemungkinan salah ketik. Misalnya kan ketiknya gini, karang-karang berserakan di tepi pantai. Mestinya kan begitu. Karena lagi ngantuk, ketikannya karang-karang berserakan di tepi pantat. Begitu dibaca sama dosen, ini karang yang mana nih? Karang yang di pantai, karang yang di tubuh Anda? Kan jadi salah ya. Oke, saya suka bercanda nggak apa-apa ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada pembahasan mengenai pengukuran gejala pusat. Kalau Anda bertanya, Pak, gejala pusat itu apa sih, Pak? Saya jelaskan singkat saja ya. Jadi gejala pusat itu ya, perhitungan statistika untuk memaknai data secara sederhana. Jadi kita mengolah data secara sederhana agar bermakna. Itu adalah pengukuran gejala pusat. Misalkan saya mengumpulkan data nilai kalian satu kelas ya tentang nilai UTS dari mata kuliah statistika ini ya. Nah, saya kumpulkan semuanya, tapi kalau setelah dikumpul saya tidak apa-apain dengan data itu, maka data itu tidak ada artinya, tidak ada maknanya apa-apa ya.
Supaya data itu bermakna, maka saya harus mengolahnya sedemikian rupa. Nah, dalam hal ini yang akan menjadi pokok bahasan kita adalah pengolahan data statistik secara sederhana dulu, secara sederhana ya, kita bertahap. Kita masih pertemuan kedua, masih mudah, masih kulitnya, nanti makin lama ke tengah makin kompleks, makin rumit, makin dalam ya. Kita pelan-pelan saja ya di sini. Oke, kita mulai dari yang paling mudah. Apa itu Pak Asep? Bagaimana cara mengolah data statistik secara sederhana agar bisa bermakna, bisa dimaknai. Nah, di sini mungkin Anda sudah pernah tahu waktu SMP atau SMA. Nggak apa-apa, kita sekilas saja ya, hanya mengingatkan kembali. Nah, pengolahan data yang pertama itu dengan modus. Modus, mungkin Anda sudah tahu modus, tapi kesan yang ada sekarang, di zaman sekarang, modus itu konotasinya negatif ya. Negatif, beda dengan pengertian aslinya, asalnya. Modus zaman sekarang dimaknai negatif. Contoh, orang berbuat baik, wah itu modus. Orang berbuat jelek, wah itu modus. Ya. Padahal bukan itu. Modus itu istilah statistik yang artinya data yang paling banyak muncul. Itu namanya modus. Kalau istilah anak milenial zaman sekarang ya, istilah Anda itu modus tuh ada singkatannya. Modus, modal dusta. Modal dusta. Modal dusta. Ya. Ya, itu istilah anak-anak milenial zaman sekarang. Tapi kembali ke istilah yang sesungguhnya, modus itu adalah data yang paling banyak muncul. Contoh misalkan, contoh ya, kalau kita pergi ke jalan raya, kebanyakan orang yang mengendarai mobil atau yang punya mobil itu mobil-mobil kecil ya. Mobil kecil kayak Kia Pisto, Kia Carnival, Kia Pisto, mungkin Alia, Agia dan sebagainya ya. Kalau menurut saya mereka itu termasuk orang yang nggak sabaran. Kenapa? Orang mobil masih kecil udah dibeli, nunggu gede dulu kayak ya kan gitu. Nunggu gede dulu. Gimana diurut bisa dicelupin ke minyak tanah, meral. Ya, oke kembali itu contoh. Jadi kebanyakan mobil di jalan raya itu mobil-mobil kecil. Nah, itu mobil kecil itu modus ya, modus. Kemudian contoh lagi kebanyakan orang Indonesia, pemuda-pemuda itu merokok. Di sini ada yang merokok? Anak laki-laki ada? Anak laki-laki yang merokok? Tidak ya, tidak ada. Nah, padahal merokok itu banyak manfaatnya loh. Ya, saya cerita sedikit. Merokok itu banyak manfaatnya. Pertama, menolong orang. Siapa yang kita tolong? Pertama, petani tembakau. Kedua, industri rokok. Ketiga, warung yang memperjualkan rokok. Yang keempat, rumah sakit. Yang kelima, dokter paru-paru. Yang ketujuh, pemikul keranda. Yang kedelapan, penggali kubur. Penggali kubur. Itu manfaat merokok yang pertama ya. Manfaat merokok yang pertama itu. Kemudian ada lagi nggak manfaat merokok yang kedua? Ada manfaat merokok yang kedua itu rumahnya tidak akan pernah kemalingan. Kenapa? Karena tiap malam batuk terus. Wah, kata maling yang mau masuk rumah, masih bangun, nggak bisa masuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, manfaat merokok itu awet muda. Kenapa awet muda? Karena masih muda, sudah meninggal, nggak nambah lagi umurnya, nggak nambah lagi. Yang keempat ya, manfaat merokok itu membantu program keluarga berencana, mengendalikan jumlah populasi penduduk karena dengan merokok itu merusak kehamilan dan janin sehingga gugur janinnya gugur. Astagfirullahaladzim. Kembali ke laptop. Maaf ya, saya suka bercanda ya. Suka bercanda. Oke, kita lanjutlah pokoknya. Lanjutkan lagi. Ya. Terlihat slide-nya, terlihat? Terlihat, Pak. Oke, itu ya. Jadi modus, contoh orang Indonesia kebanyakan merokok. Itu modus tuh. Ya. Oke, yang lanjut. Kemudian misalkan dalam bentuk data sekarang. Di sini tertulis di bawah nih contohnya, umur pegawai di Departemen X ini adalah sebagai berikut, ada yang 20 tahun, 45 dan seterusnya. Pertanyaan saya, modusnya berapa nih?
45. 45. Masa kalian nyontek? Ada jawabannya di bawah. Ketahuan tukang nyontek. Mudah. Gimana nggak baik saya? Saya kasih soal, sudah saya sediakan jawabannya ya. Ayo, ya. Jadi Anda memang cerdas, Jelia, ada jawabannya di bawah, modus nggak bisa ditutupi itu ya. Oke, jadi kenapa angka 45? Kenapa? Jumlahnya Jumlahnya 3, Pak. Oke, ya udah paham ya. Sekilas saja, nggak usah memperdalam. Anda langsung paham yang beginian. Kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, yang kedua itu mengolah data secara sederhana dengan median. Apa itu median? Merana ditinggal sendirian. Merana ditinggal sendirian. Kasihan banget. Kasihan, kata anak milenial, kasihan bingit ya deh. Makanya siapa yang median di sini? Ada nggak yang median? Merana ditinggal sendirian? Nggak ada nggak? Nggak ada ya. Wah, kacau. Nah, median ini ya itu asal kata dari media. Media itu pertengahan ya. Alpha midi itu berarti pertengahan. Ada alpha mark berarti kecil. Alpha midi berarti sedang ukurannya. Nanti sebentar lagi ada alpha giant. Nah, raksasa itu ukurannya luas. Tapi sayang belum ada ya. Hanya baru alpha midi. Alpha giant belum ada. Nanti alpha nobita, alpha Suzuka ya. Itu giant yang lain itu Pak ya. Nah, sekarang apa contohnya, misalkan contohnya ya. Di sini ada umur pegawai Departemen X. Pak, Departemen X itu apa? Ya bisa Departemen Balaka Citrot, Balaka Sadut, Balaka Tiktik, Balaka Congga, Ontohon. Nah, boleh ya, terserah Anda lah. Pokoknya terserah Anda Departemen X ini apa. Nah, di sini ada umur pegawainya itu 19 tahun, 20, dan seterusnya. Bagaimana cara menghitung median ini? Tolong perhatikan, jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Ya, caranya adalah data itu harus diurut dulu. Diurut dari yang kecil sampai yang besar. Atau sebaliknya, dari yang besar sampai yang kecil. Harus diurut. Mungkin Anda bertanya, Pak, cara mengurut data bagaimana Pak? Dipijat-pijat? Pak, diurut itu bukan. Bukan, diurut itu artinya disusun dari yang terkecil sampai yang besar, bukan diurut dipijat ya, bukan. Diurutkan ya, diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini perhatikan, ini sudah saya susun dari yang terkecil. 19 yang terkecil, kemudian 20 yang berikutnya ada 2, terus disusun ya sampai yang terbesar. Nah, setelah disusun seperti itu, maka tugas Anda adalah mencari data yang ada di tengah-tengahnya. Bagaimana caranya? Sekarang saya tanya, jumlah data ini ada berapa? Ada berapa? Coba hitung. 13, Pak. 13, betul. Nah, 13 itu namanya N. Jadi N harus ditambah 1 dulu, baru dibagi 2. Jadi N plus 1 dibagi 2. Berarti 13 ditambah 1 berapa? 14. 14 dibagi 2 berapa? 7. Nah, 7 kita hitung dari awal. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini 7. Ini 45 ya median. Kalau kita hitung dari atas boleh sama aja dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini juga sama. Begitu caranya, harus diurutkan dulu ya. Disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jangan sampai kalau Anda mendapatkan soal tidak diurutkan dulu, itu salah nanti ngitungnya ya. Harus diurutkan dulu. Nah, contoh yang kedua. Ini tinggi badan 10 orang mahasiswa. Nah, ya, ini belum diurutkan nih. Nih, masih selang-seling. Kita urutkan dulu. Ya, mulai dari yang kecil atau dari yang besar. Nah, ini setelah diurutkan, muncul datanya seperti ini. Sekarang pertanyaan saya, ada berapa datanya yang ini? 10. Nah, sekarang bagaimana mencari nilai tengahnya? 10 ditambah 1 dibagi 2. Berapa? 10 ditambah 1 berapa? 11. 11 dibagi 2 berapa? 5,5. Nah, 5,5. Kita hitung 5,5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 di sini. Nah, ini 6.
belum sampai 6, 5,5 berarti di tengah-tengah di sini nih. Di tengah-tengah antara 166 dan 165. Berarti cara menghitungnya berapa? Ya jumlahkan aja dua nilai ini baru dibagi 2. 166 ditambah 165. Setelah itu baru bagi 2. Ketemulah 165,5 ya. Gampang ya. Nggak perlu lama-lama, ini gampang, masih gampang. Soalnya baru pertemuan kedua. Oke. Yang ketiga itu mengolah data secara sederhana dengan MEAN. Apa itu MEAN? Melamun sendirian. Aduh, tadi merana ditinggal sendirian, sekarang melamun sendirian. Itu MEAN. Itu nilai rata-rata MEAN itu ya. Nilai rata-rata mah gampang, jumlahkan semuanya dibagi jumlah datanya. Contoh, nih, di sini ada tinggi badan 10 orang dalam mikrolet. Ada yang 90 cm, 120 cm, 160 cm, ada 60 cm. Kok ada yang 60 cm? Mungkin nggak dalam mikrolet ada orang yang tingginya hanya 60 cm? Coba jawab. Mungkin nggak? Di dalam mikrolet ada orang tingginya 60 cm. Mikrolet apa, Pak? Mikrolet itu angkutan kota, angkutan umum. Mungkin nggak? Siapa yang bisa jawab? Ya kenapa Salwa mungkinnya? Baik. Anak kecil mungkin, Pak. Pinter. Iya, betul. Anak kecil lagi digendong mamanya. Tingginya 60 cm ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Jumlahkan aja semuanya. 90 tambah 120 dan seterusnya sampai terakhir. Baru dibagi jumlah datanya. Jumlah datanya ada 10. Nah, setelah dibagi ketemu angka 130 cm. Ini rata-rata ya. Gampang ya, gampang. Nggak usah diperdalam. Nah, itu masih mudah karena datanya masih berbentuk data berbaris. Sekarang muncul pertanyaan, Pak, kalau datanya bergolong seperti ini dalam bentuk tabel atau tabulasi, bagaimana cara menghitungnya? Modusnya berapa, mediannya berapa, meannya berapa? Nah, sekarang saya tanya, modus untuk data bergolong di tabel ini berapa menurut Anda kira-kira? Lima 50 sampai 60, Pak. Nah, kisarannya begitu. Tetapi yang Satu. saya minta adalah angka pastinya, bukan kisarannya. Bukan kisarannya. Nah, bagaimana? Ah, usah bingung-bingung. Sudah saya sediakan rumusnya. Nah, rumusnya. Rumus ini tidak perlu dihafal karena belajar statistik mah hanya dipahami saja. Kalau dihafal, itu nggak akan hafal kalau dalam satu buku bisa ratusan rumus. Jadi nggak perlu menghafal rumus ya, karena yang penting adalah memahaminya. Nanti ujian pun kan nggak menghafal, bisa open book, open modul, atau open jawaban teman kan? Kan begitu. Open modul, open book, atau open jawaban teman. Boleh open jawaban teman, boleh aja, asal tanggung jawab sendiri. Kalau temannya salah, Anda siap salah. Harus tanggung jawab ya. Saya mau bebas. Tapi yang paling keren adalah memahami sendiri sehingga bisa mengisi sendiri dengan nilai pastinya baik ya. Oke. Nah, perhatikan, ini rumusnya tidak perlu dihafal. Terus bagaimana Pak cara memudahkan menghitungnya? Lihat, saya berikan contoh. Nih contohnya, ini rumus tadi. Lihat Anda hasilnya aja, caranya begini, lihat hasilnya. Ini 50,5 itu adalah B. B itu apa ya? Lihat, B itu batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Oh, ini frekuensi terbanyak 30. Oh, ini kelasnya antara 51 sampai 60. Tapi yang dijelaskan tadi adalah batas kelasnya. Batas kelas itu yang ini nih, yang paling bawah nih. 51. Nah, di sini ada 50 sebelumnya. Nah, di antara 50 dan 51 tentu ada di antaranya. Coba, di antara 50 dan 51 berapa? 50,5. Nah, 50,5. Gampang kan? Cara memahaminya gampang kan? Jadi nggak usah dihafal rumusnya. Yang kedua, nih ya lihat. Ini 10 ini apa? 10 ini P. Ini P. P itu apa? Kita lihat. Oh, P itu panjang kelas interval. Maksudnya bagaimana panjang kelas interval itu? Nah, kita mundur lagi. Ini. Nih, jarak dari 21 ke 30.
itu ada 10 lompatan. Ya, itu 10. Ya, dari 21 ke 30 itu. Gampang ya. Terus yang berikutnya, nih lihat 12. Ini 12 ini apa? 12 itu adalah B1. B1 itu apa? Frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. Maksudnya gimana Pak Asep nih? Nih kelas modus, frekuensi kelas modus ini 30 dikurangi ini sebelumnya 18. 30 dikurangi 18 berapa? 12. Nah, 12 kan? Udah kan? Udah. Sekarang ini 12 sama B1. Ini yang satunya lagi. 10 ini apa? B2. B2 itu apa? B2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. Berarti kebalikannya. Ini kelas frekuensinya 30 ya, dikurangi setelahnya 20. 30 dikurangi 20 berapa? 10. 10. Nah, ya. Nah, berikutnya Anda tinggal menghitungnya. Tapi ingat, jangan sampai salah menghitung. Kenapa? Karena mahasiswa saya pernah ada yang salah. Ya, caranya ini 50,5 ditambah 10. Tambah 10 dulu, baru kalikan 12, baru dibagi 12 ditambah 10. Itu salah. Dalam matematika, ada prinsip Pak Karim beli arang 3 keranjang. Pak Karim beli arang 3 keranjang. Paknya itu pangkat, ya Pak Karim, K itu kali, beli itu dari bagi, arang itu akar, 3 itu tambah kayaknya, keranjang itu kurang. Jadi yang harus didahulukan adalah pertama adalah pangkat, yang kedua kali, yang ketiga bagi, yang keempat akar, yang kelima tambah, baru terakhir kurang. Nah, itu cara menghitungnya. Nah, di sini yang harus didahulukan kan kali. 10 kali 12 ini harus didahulukan ya. Jadi 10 kali 12 ya itu didahulukan, baru tadi dibagi. Dibagi apa? Dibagi 12 sama 10. Baru terakhir ditambahkan 50,5. Ya. Jadi seperti itu, jangan sampai salah. Nah, akan ketemu hasilnya nilai akhirnya adalah 55,95. Ini modus. Nah, gampang ya. Sekarang kita lanjut bagaimana menghitung median untuk kelas bergolong atau kelas data bergolong atau data yang berbentuk tabel ini. Nah, ini rumusnya untuk kelas median. Ini B-nya sama dengan yang pertama tadi, P-nya juga sama. Di sini yang beda ini adalah setengah N. Nah, N itu apa? N itu jumlah datanya. Sekarang saya tanya, jumlah data di tabel ini ada berapa? 100. Benar, 100. Kalau setengah N berarti berapa tuh? Setengah kali 100 berapa? 10. 50. Benar. Nah, ini 50. Ya, oke. Paham ya? Yang kedua nih F besar. F besar itu apa? Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Nah, lihat. Ini frekuensi kelas median nih, ya, 30. Nah, jumlah data sebelum 30 ini berapa nih kalau dijumlahkan? 2 tambah 6 tambah 18. 2 tambah 6 berapa? 8. 8 tambah 18 berapa? 26, Pak. Betul, 26, Pak. 26. Ya. Gampang ya. Nah, ini F sama frekuensinya kelas modus, median, 30. Berarti Anda hitung lagi. Ingat, jangan 50,5 tambah 10, jangan. Ini harus kali dulu nih. 10 kali ini. Nah, ini karena dalam kurung, ini kurangi dulu 56 kurang 26. 50 kurang 26 adalah 24. 24 kali 10, baru dibagi 30, baru terakhir ditambahkan 50,5. Ketemulah 58,5. Itu median. Nah, terakhir ya, sebelum tanya jawab, kita ingin mencari bagaimana mencari nilai median atau rata-rata untuk data bergolong atau data tabulasi seperti ini. Nah, gampang ya. Perhatikan, Anda tinggal copy paste yang ini, dua data ini. Ini kopas aja nih. Kopas, pindahkan ke sini. Nah, udah. Ini dan ini. Tugas Anda adalah menghitung, lihat, menghitung XI. XI itu, lihat di sini. XI itu nilai rata-rata antara data terbawah dengan data teratasnya. Berarti di sini Anda harus hitung 21 tambah 30 dibagi 2 berapa? 21 tambah 30 berapa?
51. 51 dibagi 2 berapa? 25,5. Nah, ini kan ini. Dengan cara yang sama Anda hitung juga untuk ke bawah. Contoh, 31 tambah 40 berarti 71. 71 bagi 2, 35,5. Dan seterusnya sampai ke bawah. Ya. Nah, setelah ini selesai, Anda kalikan antara XI dan FI. XI-nya 25,5, FI-nya frekuensinya ini 2. Berarti 25,5 kali 2 adalah 51. Ya, 51. Yang berikutnya 35,5 kali 6 adalah 213. Ini lakukan sampai ke bawah. Setelah itu selesai, maka tugas Anda adalah menjumlahkan datanya dari atas sampai ke bawah. 51 tambah 213 tambah 819 tambah 1665 tambah dan seterusnya sampai terakhir ditambah 573. Nah, ketemulah data 6070 ini total penjumlahannya. Nah, jumlah inilah yang dibagi dengan 100. Kan harus dibagi dengan 100. Jadi 6070 dibagi 100 adalah 60,7. Itulah MEAN atau nilai rata-ratanya. Selesai. Ya, nggak perlu lama-lama kuliah dengan saya, ya. Nggak perlu lama-lama, ngapain lama-lama? Buang-buang waktu. Kalau ada cara yang cepat ngapain lama? Kalau ada cara yang simpel ngapain rumit gitu ya. Oke, sekarang kita akan melakukan sesi tanya jawab. Kita punya waktu 10 menit lagi ya. Tapi sebelumnya saya izinkan untuk mengambil gambarnya dulu ya untuk bukti di SSO. Boleh? Bergaya ya, secantik mungkin, seganteng mungkin. Boleh sambil ngelel, melotot, dan sebagainya. Ya, siap dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Simpan di mana, Pak? Simpan di hati saya, di laptop saya juga, di benak saya juga, diingat juga ya, sebentar. Oke, saya simpan. Sudah selesai, jadi aman. Alhamdulillah tidak ada gangguan sinyal malam ini ya, alhamdulillah. Silakan yang mau bertanya. Jangan bertanya yang macam-macam ya, misalkan, Pak, Bapak pakai celana enggak? Wah, jangan. Tentang pakai di Zoom meeting nggak kelihatan. Ya, oke, silahkan yang mau bertanya, mangga. Bapak, materi ini berguna untuk kita deskripsi atau gimana gitu, Pak? Ya, pasti berguna. Ini adalah dasar. Nanti nilai rata-rata ini akan kita gunakan untuk masuk ke perhitungan berikutnya. Nah, dari perhitungan berikutnya akan masuk ke perhitungan untuk membuat keputusan. Jadi untuk membuat keputusan itu ada rumusnya. Nah, rumusnya itu ya ada tuh. Nanti masing-masing akan kita pelajari tuh variabel-variabelnya itu. Nah, salah satu di antara variabel itu adalah mencari nilai rata-rata ini. Gitu, Salwa. Ya, jadi kita harus tahu dulu, oh nilai rata-rata nanti akan digunakan masuk ke perhitungan berikutnya. Perhitungan berikutnya akan masuk untuk membuat keputusan. Kan judulnya kita ingin membuat keputusan dengan statistik itu ya. Ya, keputusan. Jadi ngomong-ngomong soal keputusan, kan saya sudah pernah bicara. Ya, jadi ada pepatah mengatakan begini. Putus asa dosa, putus cinta sudah biasa, putus tali kolor berbahaya. Putus tali kolor berbahaya. ya, jadi putus asa dosa, nggak boleh putus asa tuh dosa. Putus cinta sudah biasa, putus tali kolor berbahaya. Jangan, makanya yang kenceng. Nah, laki-laki nih, ya perempuan nggak pakai kolor ya. Maaf, bercanda ya. Oke, silakan. Ada lagi? Salwa, jelas Salwa? Jelas, Bapak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh yang lainnya. Niken boleh, Sri boleh, Dini, Dewi.
Eliana, Siva, Nadila. Wow, banyak nih ya. Selalu berakhir dengan A. Ya, bagus ya. Veriska, Eliana, Salwa. Ada yang nggak ada juga ya. Ini Sri Devi ini bintang film India kita. Ada pertanyaan Sri Devi? Belum ada, Pak. Belum ada. Mana Sahrukannya? Sahrukan. Nggak ada ya. Oke, Ananda. Apakah ada yang mau ditanyakan sama Kakanda, Ananda? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Nadila, ayo Nadila ada pertanyaan. Adi. Adi Luhung. Adi, halo Di. Asmida, Amisda. Sami. Inggi, ayo Anissa. Boleh nih ya. Ini waktunya tinggal 6 menit lagi. Silahkan dimanfaatkan ya. Ayo 6 menit. Kayak nampaknya tidak lanjut ke Zoom meeting yang kedua ya. Sudah paham semua ini. Tidak ada pertanyaan lagi. Ya, berarti alhamdulillah bonus buat Anda. Ya, tidak perlu lah. Jadi bebas. Acara bebas. Bebas kemana Pak? Bebas mau ke toilet boleh. Ngebaso boleh. Asal saya kirimin 1 mangkok. Ya, ya. Boleh mau beli sempol boleh. Beli apa lagi? Tokayaki, takoyaki. Takoyaki. Boleh ya. Pentol, sempol, tokayaki, takoyaki. Susah ya takoyaki. Ada dorayaki, ada takoyaki ya. Ini makanan zaman sekarang bingung, susah dihafal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pokoknya nanti kalau belum jelas, nanti saya akan jelaskan panjang lebar di pertemuan berikutnya yang insya Allah nanti offline ya, luring ya, luring. Luring itu luar jaringan, ya. Ada daring. Daring itu kependekan dari darling, darling, dalam ruangan. Kenapa ya? Enakan offline atau enakan enakan istilah offline online atau daring luring? Kalau sama Bapak offline Pak kayaknya lebih seru Pak. Bener, saya juga udah nggak sabar pengen ketemu kalian ya. Kalau di kelas saya wah ngomong terus ya panjang lebar. Di sini terbatas waktunya ya. Kita harus efektif mengatur waktunya ya. Yang penting materinya tersampaikan dengan baik, Anda paham itu cukup ya. Nanti lebih lanjut, lebih detailnya, lebih jelasnya nanti di kelas saja ya. Tatap muka langsung ya. Itu sip lah. Pokoknya mah jangan kapok ketemu saya ya. Kirain kalian kapok kemarin tuh jaringannya terganggu oleh cuaca ya. Ternyata baik-baik mahasiswa sekarang baik-baik dari kemarin, dari dulu-dulu juga ya. Alhamdulillah ya. Oke, baik-baik, rajin-rajin, rajajin, rajajin. Enggak bener. Rajin beneran. Wah, bukan rajajin, masa. Enggak ada. Rajin ratujin, rajajin, enggak ada. Rajin beneran ya, rajin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti saya anggap sudah paham. Kalaupun masih ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan langsung di grup atau japri ke saya boleh ya. Bebas dengan saya ya, bebas. Itu saja saya kira cukup dari saya, sekian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Dan ingat ini baru awal, makin ke sana pertemuan berikutnya perhitungannya makin kompleks, makin rumit ya untuk membuat keputusan. Jadi tetap semangat, semangat, dan semangat. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di hari yang sama, waktu yang sama, dan mudah-mudahan minggu depan adalah offline atau luring, ketemu langsung di kelas. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai ketemu, salam sehat, salam sukses, salam bahagia selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih, Bapak. sampai ketemu sama-sama ya. Ya, Makasih Bapak. sama-sama, sama-sama. Pamit ya, izin ya. Oke.